Kita masih dengan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya yang kita sudah masuk bab baru, yaitu babun nahyi an su'iz dhanni bil muslimina min ghairi daruratin. Bab larangan berprasangka buruk kepada kaum muslimin kecuali karena adanya darurat. Artinya ada kita berprasangka, ada prasangka yang diperkenankan nanti. Secara umum ini sudah dibahas juga pada pertemuan yang lalu. Prasangka buruk ini adalah penyakit kotor sekali. Dan akan bertahap dan meningkat dari berprasangka buruk kepada sesama. Maka ada ilmu ngajari ilmu suudon. Ilmu membaca, wah kalau orang gini begini, orang gini begini, orang gini begini. Oh, matanya begini, orangnya begini. Ini kalau ternyata tafsirannya adalah hal yang baik, masih aman. Tapi kalau ternyata menjadi mengarah kepada praduga-praduga yang buruk, maka itu menyesatkan. Maka dari itu mari kita semuanya membiasakan kepada siapapun prasangka yang baik. Dan prasangka buruk sama sekali tidak diperkenankan. Dan kalau memang kita melihat sesuatu tersebut benar terjadi, maka prasangka buruk tetap tidak boleh, akan tapi sudah berubah menjadi sesuatu yang nyata kita lihat, maka nanti masuk wilayah nasihat. Jadi begini, nggak boleh kita prasangka orang ini jangan-jangan begini, nggak boleh. Akan tapi kalau kita melihat orang itu melakukan kemungkaran yang nyata di mata kita, prasangka buruk sudah nggak ada, karena melihat prasangka itu adalah bukan sebuah kenyataan. Tolong dibedakan. Nggak boleh kita prasangka buruk kepada orang tua, prasangka buruk kepada kawan, prasangka buruk kepada orang tua, guru, prasangka buruk kepada baginda Nabi. Naudzubillah. Bahkan kaidah orang yang mencintai, makanya sederhana misalnya urusan kita dengan baginda Nabi. Segala sesuatu orang bisa menyaring. Iman, cinta ke Rasulullah itu yang akan menyaring. Kalau ada ungkapan, ucapan yang di situ, yang situ adalah tidak layak untuk Nabi, nggak mungkin bisa. Karena kita sudah punya kaidah, Nabi adalah diberi oleh Allah segala kebaikan, segala kemuliaan. Lahir batin Nabi adalah bagus. Kalau sudah begitu nggak bisa kita mengungkapkan kalimat yang kotor, nggak bisa. Bahkan kalau ada orang ngomong tidak baik pun langsung hati kita berontak. Nggak mungkin Nabi semacam itu. Terus turun ke bawah, orang tua, guru. Ada nasib buruk seorang anak, prasangka buruk terus kepada ibundanya, kepada ayahandanya, prasangka buruk kepada gurunya. Sesaat mengatakan gurunya membeda-bedakan. Memang dia yang paling bebel, jadi jarang disuruh sama gurunya. Misalnya, bukan karena gurunya tidak sayang kepada dia, hati dia diperintah, ditugasi, nggak bisa jalan, maka oleh guru biarkan. Nanti murid lagi-lagi suudon, wah ini guru-guru bedakan saya. Oh tidak, nggak boleh. Punya pandangan prasangka buruk kepada guru nggak boleh, kepada orang tua nggak boleh. Seorang anak menduga orang tuanya tidak adil, nggak boleh. Memang orang tua tidak boleh tidak adil. Ini babnya beda. Para orang tua, tidak boleh orang tua tidak adil. Kalau orang tua tidak adil, hukumnya haram. Karena itu memicu kebencian, permusuhan, serta kedengkian di anak. Itu kan nasihat untuk orang tua. Tapi kita nggak boleh menduga orang tua kita tidak adil. Itu namanya prasangka buruk. Bagaimana kamu mengatakan orang tua tidak adil? Kakakku dibelikan rumah, saya tidak. Kamu yang prasangka buruk. Bukan tidak, belum. Karena kamu masih kecil, kamu masih muda, kamu belum nikah. Ini terlalu buru-buru kadang anak. Busuknya hati seorang anak kadang. Ayahnya membelikan rumah dulu abang yang pertama, atau kakak perempuannya dan sebagainya. Bukan berarti yang lain ditinggalkan, belum waktunya. Bahkan kadang seorang ayah memberikan kepada si A uang. Kenapa saya tidak dikasih? Bukan tidak dikasih, tapi belum. Atau dibelikan sesuatu yang lebih penting untukmu. Maka jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada orang tuamu. Dan memang sebagai orang tua tidak boleh tidak adil. Nggak boleh istilahnya ada anak mama, anak tersayang, anak bontot, anak laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Nggak ada itu semuanya, hati-hati. Kalau memang di hati kecenderungan kecintaan kepada salah satu dari mereka, itu ya wajar.
Hadza qasmi fima amlik fala talumni fima la amlik. Nabi saja tidak bisa menyamakan urusan hati, tapi zahir hendaknya bisa. Orang tua tidak boleh tidak adil. Tapi seorang anak tidak boleh berprasangka buruk mengatakan orang tuanya tidak adil. Hati-hati. Ini kadang-kadang seorang anak nggak mau belajar benar. Di saat ada nasihat dari seorang guru tentang orang tua agar orang tua tidak adil, langsung pikirannya melayang, melambuk, melayang-layang mencari bapaknya. Bapakku tidak adil, ibuku tidak adil. Busuknya hati seorang anak. Ingat anak-anakku semuanya, tidak ada ayahmu tidak adil. Jangan sampai menduga ayahmu tidak adil. Jangan sampai menduga ibumu tidak adil, itu kebusukan di hatimu. Bahkan kalau seandainya terbukti orang tuamu tidak adil, terbukti tidak adil, lagi-lagi kita khusnudon, mungkin belum waktunya kita dikasih. Gitu, jangan sampai naudzubillah. Orang tua ini, jangan menduga orang tua tidak adil, kebusukan hati seorang anak. Jadi nasihat untuk orang tua itu, anak itu bukan mendengar untuk menuntut, akan tapi anak itu belajar nanti kalau jadi orang tua jangan sampai tidak adil. Ini kadang-kadang seperti itu. Kemudian kepada guru, seorang murid prasangka baik, prasangka buruk dengan gurunya. Kenapa sih guru saya ini kok selalu kok sayang dengan murid yang satu ini? Akhirnya beberapa santri protes, ya Syekh, ya Ustadz, kenapa kok engkau perlakukan beda anak ini? Kan kita sama-sama santri. Jadi sudah suudzon dia. Akhirnya sang guru mengambil merpati atau apa burung begitu. Ada beberapa santri, tolong nak, kita hari ini mau pesta, kita mau senang-senang. Mau nyembelih burung merpati. Di belakang ada burung merpati. Nyembelih burung merpati. Sekarang kamu pergi, kamu cari tempat yang sembunyi yang sekiranya nggak ada yang melihat, kamu kau sembelih, nanti kita goreng bareng-bareng. Semuanya pergi. Wah, disembelih sudah senang semuanya. Anak yang paling disayang sama Ustadz tuh nggak nyembelih. Burungnya masih utuh. Yang lain ngertawain, kenapa tidak kamu sembelih? Kita kan mau goreng, kamu tidak bisa makan ayam, tidak bisa makan burung nanti. Gurunya lu tanya, loh, kenapa tidak kamu sembelih burungmu? Merpatimu tidak kau sembelih? Ya Syekh, Syekh kan pesan tadi, agar aku menyembelih di tempat yang tidak ada yang melihat. Kira-kira di mana yang tidak ada yang melihat? Kan ada Allah yang selalu melihat kita. Akhirnya sang Syekh tersenyum dan berkata, hei santri-santriku yang lain, lihat. Aku sayang kepada dia karena dia punya kelebihan. Kelebihannya sudah tampak di matamu. Kau lupa bahwasanya Allah melihatmu. Ini. Jadi ada sebagian guru itu memperlakukan beda, itu karena sesuatu yang tampak di mata guru ini, bukan karena tidak adil. Sebab semua guru menginginkan muridnya sukses. Termasuk yang paling bebel pun kalau dia bisa merubah klik jadi cerdas, pintar, pengennya begitu. Sehingga dipanjatkan dalam doa. Jadi jangan suudzon kepada guru, jangan suudzon kepada orang tua, hati-hati. Jangan suudzon kepada saudara, kawan. Ya boleh. Prasangka buruk itu kebusukan. Dan orang kalau punya kebiasaan prasangka buruk, hidupnya susah. Mendapatkan hadiah dari orang pun mikir, jangan-jangan dikasih apa-apa. Ini hatinya busuk. Urusan sama dukun, kadang-kadang sama dukun diajari, barangnya hilang, pergi ke dukun, waduh. Kemarin ada anda orang pakai baju merah masuk rumahmu, iya pamanku, akhirnya pamannya dituduh mencuri. Itu adalah bisikan setan. Selesai masalah suudzon. Ada saat-saat kita boleh menduga, tapi pun bukan disebar menduga untuk diselesaikan. Misalnya ada seorang laki-laki dan perempuan di satu rumah yang mereka bukan suami istri. Nggak boleh kita menuduh berzina, prasangka buruk dia berzina. Tapi jelas di mata kita berduaan ini nggak boleh. Maka prasangka kita sah, tapi prasangka kita untuk menyelesaikan masalah, bukan diobral, menggosip. Tahu enggak, bukan gitu. Atau misalnya melihat ada barang kehilangan. Ada barang hilang, ada orang kehilangan barangnya. Kemudian barang yang dicari itu kita melihat. Sepertinya aku melihat barang itu di tempatnya si fulan. Saat itu hanya sekedar praduga, tapi tetap harus kita tata hati kita. Wah, mungkin dia belanja di tempat lain. Namanya barang kan bisa saja mirip. Cuman dia namanya dalam kasus pencarian pencuri ya bisa jadi ditanya, tapi dengan catatan menanyanya bukan menuduh lah. Tapi ini praduga, prasangka karena ada kelihatan.
Ini seperti itu. Tapi kalau tidak terlihat, tidak ini langsung prasangka, naudzubillah. Itu pun tidak boleh kita kowar-kowar cerita ke sana kemari. Kalau kita melihat sesuatu atau kekurangan pada teman kita, saudara kita, jangan diomongin dengan yang lainnya. Kalau itu temanmu, langsung ngelapor ke Ustadz. Ya Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya melihat salah satu kawan saya begini Ustadz. Takut itu beneran Ustadz. Tapi semoga tidak benar, mungkin salah saya pandang. Tapi apa salahnya Ustadz kalau nanya? Begitu. Bukan langsung mengatakan begini, tahu enggak saya melihat disebar ke sana kemari. Ini adalah haram. Dosa bisa masuk wilayah menggunjing kalau itu benar terjadi, atau buhtan kalau tidak terjadi, prasangka buruknya dulu, kekotoran hati. Maka kalau ada orang mudah prasangka buruk, ketahuilah hidupnya susah. Setiap orang prasangka buruk sampai nanti dengan pasangannya, dengan keluarganya, Allah capek. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, ini sekedar ngulas, sedikit-sedikit ngulang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhanna, awas ya, jauhilah daripada dhon, prasangka. Fa inna dhon akdzabul hadithi, sebab namanya prasangka itu adalah paling dustanya satu perbincangan. Kalau kita menduga seseorang, bohongnya luar biasa. Kenapa? Oh enggak jelas kok kita ngomong. Atas dasar apa kok ngomong begitu? Berarti kan pembohong. Dan minal kabair, termasuk dosa besar, mari kita hindari itu semuanya, hati-hati.